Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan ulir luar dan ulir dalam dengan menggunakan alat mesin bubut. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu metode pembubutan ulir. Yang pertama metode konvensional. Metode konvensional adalah metode penguliran dengan gerakan pemakanan atau penambahan kedalaman penyayatan atau depth of cut secara tegak lurus atau menggunakan cross slide. Metode penyayatan satu sisi serta metode penguliran ini dengan cara memiringkan top slide sebesar 60 derajat dan menggunakan top slide sebagai gerakan pemakanan atau depth of cut. Dengan metode ini lebih efisien untuk pembubutan ulir dengan ukuran yang besar. Yang selanjutnya, prinsip kerja pembubutan ulir adalah dengan menghubungkan putaran spindle dan putaran otomatis penguliran melalui roda gigit dan lead screw. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pembubutan ulir luar. Yang pertama, mempersiapkan gambar kerja. Siapkan gambar kerja dan pahami dimensi-dimensi sesuai dengan permintaan gambar kerja. Hal ini penting agar waktu memproses pembubutan tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, mempersiapkan alat potong. Beberapa alat potong yang perlu disiapkan adalah A. Pahat rata atau ISO 6 untuk pembubutan diameter luar dari ulir. B. Pahat muka chamfer atau ISO 2 untuk pembubutan muka dan membuat pinggul atau chamfer. C. Pahat alur atau ISO 7 untuk pembubutan alur bebas pada waktu penguliran. D. Pahat ulir metris untuk pembubutan ulir. Yang ketiga, membubut diameter mayor untuk ulir luar. Untuk pembubutan ulir luar, diameter mayor dari ulir luar biasanya dikurangi sebesar 0,2 mm dengan tujuan pada waktu proses penguliran terjadi bulk of chip pada puncak ulir, maka diameter ulir akan pas dan mudah pada waktu pengepasan. Misalnya pembubutan ulir M10, maka sebelum dilakukan penguliran diameter yang dibubut adalah 9,8 mm. Yang keempat, membuat alur pembebas ulir. Alur pembebas atau undercut perlu dibuat agar pada waktu penguliran pahat tidak menabrak pada bagian pojok atau siku pada pembubutan ulir dengan diameter bertingkat dan agar pada waktu pengepasan bisa mepet dengan bagian pojok atau siku. Yang kelima, mengatur jarak puncak atau pitch yang diinginkan. Aturlah pitch sesuai dengan tuntutan gambar dengan cara melihat tabel otomatis ulir dan memutar roda gigi pada gearbox fit sesuai dengan tabel. Yang keenam, mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Untuk mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, maka dilakukan pembubutan ulir dengan kedalaman setipis mungkin dan kemudian dicek dengan mal ulir atau pitch gauge. Yang ketujuh, pembubutan ulir. Setelah sesuai, maka pembubutan ulir dapat dilakukan dengan penambahan kedalaman 0,1 setiap penyayatan. Untuk proses finishing, penambahan kedalaman sebesar 0,02 mm dan dilakukan 2-3 kali penyayatan pada kedalaman yang sama. Setelah selesai, cek dengan mur atau ring thread gauge. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan langkah-langkah pembubutan ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, pada prinsipnya sama, hanya berbeda pada alat potong dan ukuran pembubutan rata sebelum diulir. Yang pertama, mempersiapkan gambar kerja. Yang kedua, mempersiapkan alat potong. Alat potong yang digunakan antara lain A. Center drill. Center drill digunakan untuk membuat awalan lubang pada pengeboran lubang di mesin bubut. B. Twist drill digunakan untuk membuat lubang awal pada proses pembubutan ulir dalam.
C. Pahat ISO 8 atau ISO 9. Setelah dilubangi dengan twist drill, maka dilakukan proses boring, yaitu pembesaran lubang dengan ISO 8 untuk lubang tembus dan ISO 9 untuk lubang bertingkat. D. Pahat alur dalam. Pada lubang bertingkat atau ulir tidak tembus, maka perlu dibuat alur untuk pembebasan ulir dengan pahat alur dalam. E. Pahat ulir dalam digunakan untuk pembubutan ulir dalam membubut diameter minor untuk ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, maka diameter lubang yang dibubut adalah sebesar diameter mayor ulir dikurangi pitch atau jarak puncak ulir. Misalnya ulir M16 kali 2, diameter lubang yang dibuat adalah 16 kurangi 2 sama dengan 14 mm. Dan agar dalam pengepasan ulir lebih mudah, biasanya diameter minor ditambah 0,2 mm sehingga diameter yang dibubut adalah 14,2 mm. Untuk selanjutnya, proses pembubutan ulir dalam sama dengan pembubutan ulir luar. Membuat alur pembebasan ulir, mengatur jarak puncak atau pitch yang digunakan, mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, dan terakhir pembubutan ulir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.